Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana-sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, awesome kids. Yes, I am. Yes. Hari ini kita mau ajak kita untuk menari buat Tuhan, menari buat Yesus, menari buat semua orang. Dan kita mau bergembira karena Tuhan Yesus selalu baik adik-adik. Dan adik-adik, kita harus bersuka cita karena kita masih diberikan kesehatan walaupun kita ibadah lewat online. Adik-adik yang baik, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kami memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, sertai ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yeay, awesome kids. Ayo memuji Tuhan. Yeay. Kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya. Mari bersemangat memuji Tuhan. Awesome kids. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Haleluya. Haleluya. Kerja buat Tuhan, selalu manis, biar pikul salib, selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangi. Dipanggil Tuhan, selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis, serta Tuhan selalu manis. Shalom adik-adik,
Prince and Princesses, mari kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita nyanyikan lagu ini. I am here. Haleluya. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abound to me. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Shalom, Prince and Princesses! How are you today? Anak-anak Awesome Kids yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Yeay! Tetap semangat ya. Kembali berjumpa dengan Kak Ebi. Oh ya adik-adik, hari Minggu ini kita memasuki minggu kedua di bulan Agustus. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan tetap menyertai kita sampai hari ini. Walaupun hari ini kita masih ibadah online ya adik-adik ya. Pokoknya adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan ya. Terus jangan lupa adik-adik tetap berdoa ya. Terus rajin cuci tangan. Pokoknya kita percaya bahwa masih ada mujizat. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang memberikan kami hikmat dan pengertian untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik. Oh ya, kita siapkan Alkitabnya ya. Baik, adik-adik. Oh iya, sebelum kita baca ayat firman Tuhan hari ini, siapa yang masih ingat apa ayat firman Tuhan minggu lalu? Tentang apa ya? Ya, adik-adik. Untuk adik-adik yang ingat, betul. Minggu lalu tentang hati yang berhikmat. Siapa rajanya namanya yang penuh dengan hikmat? Betul, Raja Salomo. Good, 100 untuk adik-adik yang bisa menjawab dan masih mengingat ya. Oke, sekarang firman Tuhannya kita mau ambil di 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Anak-anak Betel mencemoohkan Elisa. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki,
Maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, "Naiklah botak, naiklah botak." Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Amin. Ya, adik-adik, puji Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita tidak mencemooh orang. Oh ya, temanya hari ini adalah mulut yang harum. Katakan lagi adik-adik, mulut yang harum. Yes. Apa ya maksudnya ya Kak ya, mulut yang harum ya? Adik-adik tahu nggak maksudnya apa? Apakah mulutnya bau bunga? Atau mulutnya bau wangi-wangian? Atau mulutnya bau permen? No, bukan itu adik-adik. Maksudnya mulut yang harum adalah mulut kita itu kita pergunakan untuk yang baik-baik. Mulut kita itu kita pergunakan untuk mengucapkan kata-kata yang positif, yang membangun orang, yang memotivasi orang adik-adik ya. Nah, jadi kalau misalkan contohnya begini, ketika adik-adik sebagai anak Tuhan, ketika adik-adik mengejek orang lain, mulut adik-adik kan tidak baik. Nah, kalau mulut adik-adik tidak baik, berarti mengeluarkan harum yang tidak baik, wanginya tidak baik adik-adik ya. Tapi kalau mulut yang harum, artinya adik-adik mengeluarkan kata-kata yang baik ya, yang tidak merendahkan orang lain, tidak mencemooh orang lain ya, tidak mengejek orang lain, ya kan? Kalau misalkan gini adik-adik bergaul, berteman dengan orang yang suka ngomong kotor, yang suka ngomong kasar, pasti kan adik-adik gak betah kan, ngomongnya kok begitu sih, kasar, kotor, ngomongannya gak memberkati. Nah, itu mengeluarkan bau yang busuk adik-adik. Perkataan kotor itu mengeluarkan bau yang busuk. Tetapi kalau adik-adik bergaul dengan teman-teman yang mengeluarkan kata-kata yang membangun, yang memberkati, kata-kata yang memuji-muji gitu kan, kata-kata yang positif, pasti adik-adik juga diberkati kan. Adik-adik juga pasti kayaknya seneng ya dekat-dekat dengan dia, habis kata-katanya tuh selalu memberkati, seperti itu. Itulah dari mulutnya mengeluarkan bau yang harum ya adik-adik ya. Dan pasti adik-adik juga akan betah dengan teman kalian ya. Nah, adik-adik, pada bacaan Alkitab tadi, siapa sih Elisa adik-adik? Nah, Elisa itu adalah seorang nabi adik-adik pada zaman itu ya. Nah, seorang nabi itu adalah tugasnya menyampaikan firman Tuhan adik-adik. Menyampaikan firman Tuhan pada bangsa Israel ya. Nah, jadi tugas nabi ini adalah menyampaikan firman Tuhan pada bangsa Israel untuk mereka harus mengubah jalan hidup mereka untuk mengikuti jalannya Tuhan, seperti itu ya. Dan mereka tuh kadang-kadang tuh seorang nabi itu harus menyampaikan sebuah kabar pengharapan di masa yang sulit dan juga menegur bangsa Israel pada saat itu. Apa yang Tuhan sampaikan kepada seorang nabi harus sampaikan kepada bangsa Israel, bangsanya ya. Nah, pada waktu itu adik-adik, ketika Nabi Elisa itu ada di Betel, rupanya ada sekumpulan anak-anak adik-adik. Jumlahnya berapa tadi? 42 anak. Nah, anak-anak ini yang berjumlah 42 orang ini mengata-ngatai Nabi Elisa, mencemooh adik-adik. Jadi botak naiklah, botak naiklah, botak. Nah, waktu itu Nabi Elisa tuh sangat terganggu dengan hal itu, dan akhirnya dia itu mengeluarkan suatu istilahnya, seorang nabi itu kan kata-katanya kan berkuasa adik-adik ya. Jadi dia itu istilahnya marah kepada anak-anak itu, sehingga ketika Nabi Elisa marah, maka dia mengeluarkan suatu kata-kata yang
akhirnya datanglah beruang lalu mencabik-cabik 42 orang anak-anak itu. Dan akhirnya adik-adik tahu ceritanya kan? Anak-anak itu mati. Nah, adik-adik bisa bayangkan betapa berkuasanya, penuh kuasanya perkataan seorang nabi. Karena seorang nabi adalah utusan Allah. Seorang nabi itu adalah orang yang diurapi oleh Allah. Jadi kita nggak boleh sembarangan sama seorang nabi, adik-adik. Jangankan sama seorang nabi, adik-adik, kita sesama anak Tuhan juga tidak boleh, ya. Tidak boleh kita saling mencemooh, memaki, mengejek, itu tidak boleh. Karena mulut kita anak-anak Tuhan juga penuh kuasa, ya. Jadi di sini adik-adik harus menjaga setiap perkataan adik-adik agar mulut adik-adik itu mengeluarkan bau yang harum. Nah, adik-adik, baik, apa yang kita pelajari dari cerita tadi? Yang pertama, dicatat ya adik-adik ya. Yang pertama, semua perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita bisa berakibat baik atau buruk pada diri sendiri ataupun orang lain. Adik-adik, kakak ulangi ya. Semua perkataan yang kita keluarkan dari mulut kita bisa berakibat baik dan buruk pada diri sendiri atau pada orang lain. Ya kan? Maksudnya apa, Kak? Maksudnya gini, semua kata-kata adik-adik, perkataan yang adik-adik keluarkan dari mulut adik-adik itu bisa berakibat baik atau buruk pada diri adik-adik sendiri ataupun pada orang lain, adik-adik, ya. Contohnya, ketika kita tidak menjaga mulut kita, perkataan kita bisa menyakiti hati orang lain, ya kan? Dan itu akan membawa dampak yang buruk buat diri kita. Kita jadi dibenci oleh orang lain, seperti itu, ya. Nah, ketika kita mengatakan hal yang baik, pasti kita memberikan penghiburan buat orang lain. Artinya kita mengeluarkan kata-kata yang memberkati orang lain. Dan akhirnya dampak buat kitanya, orang itu menyukai kita. Orang itu senang berteman dengan kita. Karena kata-kata kita mengeluarkan kata-kata yang baik, yang harum, ya adik-adik ya. Nah, contoh lainnya lagi adik-adik. Jangan juga kita menggunakan kata-kata tuh yang suka menghakimi orang lain, ya kan? Yang suka mengejek, menyalahkan orang lain, seperti itu. Contoh adik-adik, misalkan ada teman kita yang tidak bisa mengerjakan tugas nih, ya kan, PR, ya kan. Adik-adik, bagaimana kalau kita mau menjadi berkat buat dia? Lakukan. Kamu harus memberikan semangat buat temanmu itu. Ayo, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa, kamu belajar dengan tekun, kamu pasti bisa. Kalau perlu adik-adik bantu ngajarin dia, ya, untuk dia bisa mengerjakan PR-nya. Seperti itu. Tapi jangan, kamu bodoh banget sih. Masa kerja begitu, tugas begitu aja kamu gak bisa kerjain? Kayak aku dong nih, pinter, aku bisa kerjain. Jangan kayak gitu, ya. Artinya kalau gitu kamu bikin down orang. Kamu bikin orang tuh jadi semangatnya tuh menurun. Tapi yang harus adik-adik lakukan, bangkitkan semangat temanmu, ya. Oke, kamu pasti bisa gitu, ya. Nah, terus apalagi contoh berikutnya? Contohnya nih, misalkan teman kamu mungkin ada yang pakai bajunya udah ada yang agak lama, ya kan, agak old fashion gitu, agak jadul maksudnya tuh. Atau mungkin baju teman kamu tuh ada yang kayaknya kok kuno banget sih bajunya gitu, atau jelek. Kamu jangan bilang, baju kamu kok jelek amat sih, jadul amat gitu. Jangan gitu, ya. Tapi kamu bilang, kamu pakaiannya ini ya, modelnya unik ya, gitu. Pokoknya kata-katanya tuh yang kalau bisa jangan mengeluarkan kata-kata yang negatif, ya. Biarlah temanmu memakai dengan modelnya apa yang dia suka. Itu urusannya dia, itu haknya dia. Kita tidak boleh menghakimi teman kita atau mengejek teman kita yang pakaiannya tidak sesuai dengan kita. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, yang kedua adik-adik, tadi yang pertama ya, apa yang dapat kita ambil dari pelajaran di atas, tema yang di atas itu firman Tuhannya. Yang kedua itu perkataan yang baik dihasilkan dari hati yang baik. Kita ulangin ya. Perkataan yang baik dihasilkan dari hati
baik adik-adik. Kalau adik-adik memiliki hati yang baik, pasti perbendaharaan kata-katanya pasti baik juga. Pasti perbendaharaan kata-katanya tuh positif semua, memberkati orang. Seperti itu. Kalau kita sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki perbendaharaan kata-kata yang baik di hati kita. Artinya hati kita berarti harus bersih ya. Hati kita itu jangan penuh dendam, jangan penuh amarah, jangan penuh iri hati sama orang lain, seperti itu. Karena kalau hati kita itu penuh amarah, dendam, dan iri hati, pasti mulut kita akan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang penuh kesombongan, seperti itu. Jadi tidak boleh ya adik-adik ya. Jadi pastikan cek hati saya harus bersih ya. Hati saya harus bersih agar saya boleh menjadi berkat buat orang lain ya. Karena apa? Hati yang bersih, perbendaharaan katanya juga baik. Kalau hati yang kotor, hati yang penuh amarah, hati yang penuh dendam dan iri hati, pasti perbendaharaan katanya juga kok kotor ya. Oke adik-adik. Nah, jadi itu adik-adik. Nah, jangan juga kita memiliki hati atau kata-kata yang menjatuhkan orang lain. Itu sangat tidak boleh ya. Jadi oke adik-adik ya, milikilah hati yang bersih ya. Coba adik-adik pegang tangan di dada, katakan, saya mau melakukan firman Tuhan. Saya mau memiliki hati yang bersih. Lagi, saya mau melakukan firman Tuhan. Saya mau menjadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, adik-adik, kita perhatikan, adik-adik perhatikan setiap perkataan yang keluar dari mulut adik-adik ya. Dan kiranya biarlah perkataan yang kita keluarkan adalah yang menyenangkan hati orang, yang menjadi berkat buat orang lain ya. Dan pastikan hatimu bersih untuk kamu memiliki perbendaharaan kata yang bersih dari hatimu ya. Sehingga yang keluar adalah kata-kata yang memberkati. Amin. Baik. Nah, adik-adik, Awesome Kids yang luar biasa, demikian firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita baca yuk ayat hafalannya minggu ini. Oke? Yang diambil dari Efesus 4 ayat 29. Efesus 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kakak ulangi ya. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini dan ayat hafalannya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ya dan amin. Bapa, terima kasih biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menjaga perkataan kami, sehingga perkataan kami adalah perkataan yang harum bagi orang di sekeliling kami, perkataan yang memberkati setiap orang-orang di sekeliling kami, perkataan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk kami melakukan setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa Tuhan Yesus menyerahkan seluruh kehidupan kami dan keluarga kami di dalam tangan Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas kami semua. Bagi bangsa kami Indonesia, Tuhan juga berkati. Kami berdoa Tuhan untuk kota Jakarta juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk segala apapun yang saat ini sedang melanda dunia ini Tuhan. Bahkan COVID-19 Tuhan, kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatunya di bawah kendali Tuhan, dan Tuhan memulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin. Salam adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.